Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Muhammad bin Husin bin Abdullah bin Husin bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Syahabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Ghadi bin Syahabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Ali Sahib Al-Walid As-Sakran bin Syekh Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Al-Mauladawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain Sayyidus Syuhada bin Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Terima kasih Habib sudah bersedia berkunjung di kediaman kami di sini bersama Abi Mujahidin. Terima kasih juga kepada Ketua Umum FPI Pusat Habib Muhammad Al-Atas LCMA, kepada Sekum Habib Ali Abu Bakar Al-Atas, dan kepada Habib Muhammad Arsy serta seluruh tim yang mendampingi, kepada Abu Abia Walid dan Tengku Haji Ban Bandung. Pertanyaan singkat saja Abi. Habib, wal takum minkum ummatu yad'una bil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hari ini FPI hadir di tengah-tengah kami untuk menegah yang mungkar, dan apakah akibat kemungkaran ini makanya bencana terjadi, dan langkah apa yang bisa kami dari tim FPI Aceh di bawah pimpinan Abi Mujahidin untuk bisa mencegah dan mengulang apa bencana yang akan terulang kembali. Habib, mungkin ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya, ini berikutnya Ustadz kita Masya Allah nih, Tengku pertanyaannya. Ini kira-kira nih bencana ada kaitannya nggak dengan kemunkaran? Nah ini kira-kira nih nanti terulang lagi ya nih? Ini yang namanya apa namanya bencana, saudara. Bencana kalau menimpa seseorang atau menimpa suatu masyarakat, ini ada pembagian yang berbeda. Saya bicara perorangan dulu. Kalau kita bicara perorangan, bencana itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi azab. Jadi jangan langsung memvonis setiap bencana ini azab. Belum tentu, saudara. Belum tentu, saudara. Nah, bagaimana cara kita membedakan mana yang ujian, mana yang peringatan, dan mana yang azab, saudara? Cara membedakannya, ini saya masih bicara perorangan, belum bicara masyarakat. Cara membedakannya, kalau yang mendapat musibah, saudara, orang yang muttaqin, orang yang betul-betul beriman dan takut kepada Allah, seperti para rasul, para nabi, para aulia, para wali, saudara, orang-orang solihin, saudara. Kalau mereka ini kena musibah, maka dipastikan musibahnya adalah ujian. Loh kenapa? Karena memang mereka orang-orang suci, ada di sisi Allah, nggak berbuat dosa. Jadi bukan azab buat mereka, ujian. Nah kalau pertanyaannya kenapa mereka diuji, saudara, liraf'i darajatihim indallah, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Nah makanya para nabi kita lihat semakin luar biasa ujiannya, saudara, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, sampai ada istilah ulul azmi minar rusul, saudara. Nah itu nabi diuji oleh Allah. Tapi kalau nabi, rasul, wali diuji, itu adalah musibah dia dapat, itu adalah ujian. Nah sekarang yang kedua, saudara, peringatan. Nah peringatan itu bagi siapa? Bagi kaum muslimin, saudara, kaum muslimin secara umum. Saudara, kalau ada orang Islam, dia muslim, saudara, dia baik, tapi kadang-kadang ya masih sekali-sekali suka ninggal sholat, sekali-sekali suka ngebentak orang tua, sekali-sekali masih ada aja maksiat yang dia kerjain, saudara. Nah yang seperti ini kalau dapat musibah itu adalah peringatan. Kenapa diberi peringatan? Karena Allah masih sayang sama dia. Kalau Allah nggak sayang, nggak pakai dikasih peringatan, langsung diazab ya kawan. Allah kasih peringatan. Untuk apa dikasih peringatan? Agar dia insaf, agar dia sadar.
Nah, kalau dia sudah sadar, dia insaf, maka kebaikannya dia lebih tingkatkan, keburukannya dia stop, dia nggak kerjain lagi. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka musibah yang dia dapat untuk menghapus dosanya. Nah, yang begini ini dosanya dihapus asal dia sadar, dia tobat kembali ke jalan Allah, saudara. Nah, insya Allah umat Islam ini kalau dapat musibah, ya kalau nggak ujian, ya peringatan ya kawan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang ketiga, lalu kapan itu musibah jadi azab? Kalau musibah tadi menimpa orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Nabi, saudara, atau orang yang ngaku Islam tapi nggak pernah mengamalkan Islam, sholat enggak, puasa enggak, saudara, kemudian juga zakat enggak, saudara, bahkan dia hampir tiap hari kerjaannya maksiat, dia judi, dia zina, saudara, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia berzina, udah macam-macam maksiat dia lakukan. Nah, kalau orang yang semacam ini mendapat musibah, itu adalah azab. Nah, bukan ujian, bukan peringatan, itu adalah azab yang Allah dahulukan di dunia ini, sementara azab akhirat asyad, lebih keras lagi dan menanti dia pada nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Cuman ada yang lucu nih Pak, Bu. Ada yang lucu. Ada orang ngaku Islam, hidupnya jadi preman. Orang sini tahu preman ya? Tahu preman ya? Kayaknya udah jadi bahasa semua tuh preman. Dia jadi preman, saudara. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaannya maksiat udah tiap hari. Sekali waktu dapat musibah, dia sakit berat, datang nengokin kawan-kawannya. Ditanya, bro, kenapa bro? Apa dijawab? Anda lagi diuji nih sama Allah. Gimana ceritanya preman diuji, saudara? Saudara, wali saja nih, wali nih, para rasul, para nabi, para wali, orang soleh, itu kalau dapat musibah nggak berani ngaku-ngaku diuji. Saking apa? Saking takutnya kepada Allah. Begitu dapat musibah, mereka apa nih yang kami lakukan? Dosa apa nih yang kita kerjakan? Takut kalau Allah sampai marah sama dia, saudara. Orang yang soleh, yang wali nggak berani, saudara, kalau dapat musibah nyebut itu ujian. Giliran preman, ente kenapa sakit? Ini Allah lagi ujian ini. Astagfirullahaladzim, itu bukan diuji, itu lagi diazab. Nah, masih untung kalau begitu diazab, dia masih panjang umur, ada kesempatan untuk dia bertobat. Kalau nggak panjang umur, makanya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu saya ingin menunjukkan soal apa itu makna musibah secara perorangan. Nah, sekarang kita bicara secara masyarakat, satu kesatuan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, saudara, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, Allah janjikan la fatahna alaihim, niscaya kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, keberkahan yang Allah turunkan dari langit atau keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Ini janji Allah. Nah, mustahil Allah itu tidak menepati janji, saudara. Tapi ada kebalikannya yang mesti kita hati-hati. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu banyak yang mendustakan Allah, enggak beriman kepada Allah, mendustakan hukum Allah. Apa yang terjadi? Allah sendiri yang mengatakan la akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya kami akan siksa mereka lantaran apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya dari ayat tadi, satu, kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, Allah kasih keberkahan, berkah sawahnya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah kebunnya, berkah rumahnya, saudara, berkah gunungnya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah semuanya, saudara. Tapi kalau coba-coba nggak beriman dan nggak bertakwa kepada Allah, saudara, maka Allah akan siksa mereka.
Nah, makanya kembali kepada pertanyaan tadi ini, kira-kira yang di Aceh ini masuk yang mana nih, saudara? Nah, tentunya kita nggak bisa main tuding, saudara, nggak bisa. Itu perlu pembelajaran mendalam, itu perlu dilihat. Tapi kalau saya lihat secara zohir, saudara, memang di Aceh maksiat ada, memang di Aceh juga kemunkaran ada. Tapi secara zohir yang saya lihat, dengan adanya konon syariah di Aceh ini, secara umum jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lain. Saudara, secara umum saya lihat kok mata kepala saya sendiri, bagaimana perempuan-perempuannya pada pakai jilbab, pakai hijab, menutup dia punya auratnya, saudara. Begitu juga yang lelakinya, anak kecilnya aja pada pakai piki, saudara. Di mana-mana kita lihat, walaupun di jalan. Nggak sampai di situ, pesawat terbang, saudara. Itu dari Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Manado, Jakarta ke Makassar, kemana tempat, saudara, nggak ada tuh pramugari pakai jilbab. Tapi coba kau dari Jakarta turun di Aceh, pada pakai jilbab nggak? Semua pramugari pakai, yang nggak pernah pakai jilbab dia pakai ya kok. Nah itu dahsyatnya konon syariah tuh, saudara. Alhamdulillah. Nah, melihat dari itu saya yakin insya Allah, saudara, bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah ujian, sekurangnya peringatan. Nah, saya yakin ujian karena orang Aceh baik, peringatan yang mungkin masih ada segelintir yang tidak baik, tapi azab insya Allah enggak ya. Nah, karena Aceh ini bukan negeri kafir, bukan negeri murtad, bukan negeri penjahat, saudara. Ini negerinya para guru, tuan-tuan guru, abati-abati, daya-daya di mana-mana, saudara. Nah, makanya saya nggak terima di medsos tuh kadang-kadang ada yang nyerang Aceh. Ini Aceh banyak maksiat sih, ini Aceh begini sih, Aceh jahat sih. Oh, saya nggak terima, kurang ajar itu orang, saudara. Dia nggak tahu Aceh, dia nggak pernah ke Aceh, seenaknya menghina daripada bangsa Aceh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi itu kepada Ustadz penanya tadi, jadi artinya kalau ditanya ini di Aceh bagaimana nih? Insya Allah Ustadz, ini ujian dan paling tidak peringatan, insya Allah. Nah, kalau pertanyaannya apa ini akan berulang, bisa jadi. Nah, kalau Acehnya downgrade, artinya downgrade nih, turun begitu. Sekarang imannya kuat, atau besok maksiatnya lebih banyak. Nah, hati-hati, saudara. Hari ini pakai konon syariat, toto besok konon syariat dicabut, saudara, bisa jadi musibah bisa datang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi selama dijaga, nggak usah khawatir. Insya Allah musibah seperti ini tidak terjadi lagi buat bangsa Aceh. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tambahan, Ustaz, masih soal tadi, saudara, kalau ada pertanyaan, kenapa sih Aceh sering dapat bencana? Nah, bukan sekali dua kali, sering dapat bencana, saudara. Dulu zaman Belanda, saudara, 350 tahun Aceh nggak pernah berhenti perang. Daerah-daerah lain semua jatuh ditaklukkan sama Belanda, Aceh doang yang nggak takluk, saudara. Andaikan ketika itu Aceh takluk, seluruh Indonesia, saudara, nggak ada ini yang namanya negara Indonesia. Nah, jadi 350 tahun perang terus, saudara. Bagaimana pejuang-pejuang Aceh dulu, Teku Umarnya, Cut Nyadinnya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kemudian setelah itu begitu kita merdeka, saudara, ada aja yang fitnah orang Aceh, katanya mau memerdekakan diri lah. Dulu zaman-zaman Tengku Daud Bere, akhirnya perang lagi, saudara. Aceh dikejar lagi. Setelah itu udah tenang, udah damai, tahu-tahu, saudara, di Aceh ini karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, timbul konflik lagi. Itu peristiwa DOM, daerah operasi militer, berapa ribu yang mati, saudara. Wah, kalau mau cerita itu udah luar biasa, udah penderitaan orang Aceh nih luar biasa. 2004 dapat tsunami dari laut menghantam daratan Aceh. Udah tenang, tahun 2025 dari gunung datang, saudara. Ini ada apa nih kok bertubi-tubi? Nah, saudara, kita jangan suudzon kepada Allah, kita harus husnudzon. Karena ada hadits qudsi, Allah mengatakan, ana inda zonni abdi bi, saya sesuai dengan dugaan hamba saya. Artinya kalau hambanya husnudzon, yakin Allah itu baik, yakin Allah itu Rahman Rahim, niscaya Allah akan perlakukan dia sebagaimana yang dia duga. Tapi kalau nanti dia berprasangka tidak baik kepada Allah,
Oh, Allah mempersempit rezekinya, Allah bikin susah hidupnya, nanti Allah bikin susah dia punya hidup. Nah, jadi Allah tergantung bagaimana kita punya prasangka, saudara. Maka itu ahsinu dzannakum billah. Perbaikilah, perindahlah dugaan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau dapat bertubi-tubi begitu jangan langsung merasa, wah, ini jangan-jangan Allah marah nih. Ajab ini bertubi-tubi. Jangan, saudara. Jangan, justru kita mesti optimis. Oh, ini jangan-jangan bangsa Aceh, saudara, lagi diperhatikan oleh Allah. Loh, kenapa saya bisa bicara begini? Ada hadisnya, saudara. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kata beliau, asadun nasi balaan al-anbiya. Summan salihun. Summal amsal fal amsal. Kata Nabi apa? Kata Nabi, manusia yang paling banyak dan paling keras, paling dahsyat ujiannya, paling berat, saudara, adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi disayang Allah, bertubi-tubi mereka punya dapat ujian, justru karena disayang, bukan karena Allah benci mereka. Allah sayang, saudara. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, as-solihun, orang-orang soleh, saudara, itu ujiannya lebih berat daripada yang gak soleh. Allah sayang sama mereka. Terus kata Nabi, setelah itu al-amsal fal amsal, orang yang sepertinya. Artinya makin tinggi kedudukannya di sisi Allah, makin hebat iman takwanya, ujiannya makin berat. Nah, kalau ngambil hadis ini nih, kita ngambil hadis ini nih, dari seluruh bangsa Indonesia, ujian yang paling berat adalah orang Aceh. Artinya apa, saudara? Kenapa paling berat? Bisa jadi karena Aceh yang terbaik, karena Aceh yang terkuat, karena Aceh yang paling menonjol Islamnya, karena Aceh yang betul-betul diperhatikan dan disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya kita husnudzon. Karena para nabi diuji, ya karena memang disayang Allah, saudara. Dan ujiannya paling berat, ya karena memang Allah sayang sama mereka kok. Nah, kalau bangsa Aceh ujiannya lebih berat daripada yang lainnya di Indonesia ini, saya yakin karena memang di sini ada keistimewaan berkaitan dengan perjuangan Islam di Indonesia, sehingga ujiannya lebih berat. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda sabar, Anda lulus dari ujian ini, Anda akan menjadi bangsa yang terbaik. Amin ya rabbal